Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya akan bahas topik tentang gold, gospel, dan glory. Jadi gini guys ya, ternyata dari komen-komen di video YouTube saya, itu ada orang-orang yang buta sejarah guys. Mereka menganggap mereka ini tidak menghargai para pahlawan nasional kita. Seperti Tuanku Imam Bonjol, itu mereka katakan itu bukan pahlawan gitu. Itu adalah penjahat. Itu adalah pelaku genosida terhadap suku Batak katanya. Nah, ini kurang ajar sekali guys ya. Pahlawan nasional difitnah seperti itu. Ya kan? Lalu dikatakannya penjajah Belanda itu, Portugis Inggris itu yang mereka menyebarkan Kristen ya. Itu bukan penjajah tapi hanya pedagang rempah-rempah gitu guys. Jadi katanya para misionaris itu beda, mereka hanya mendompleng. Berarti mereka ini tidak paham sejarah. Dan mereka ini inilah ciri-ciri pengkhianat. Jadi kalau mereka hidup pada waktu itu, pada waktu Belanda, Portugis, Inggris menjajah, itu mereka dipastikan akan menjadi anti-anti Belanda, anti-anti penjajah. Padahal udah terbukti bahwa itu adalah penjajah. Dan kita, para pelawan kita berjuang untuk melawan penjajah. Malah mereka membela penjajah. Ini sangat menjadikan sekali. Maka saya saya pengen mengedepankan topik ini biar mereka paham, orang-orang ini paham kalau ya inisiasi dari penjajahan itu ya adalah dari petinggi Kristen sendiri, yaitu Paus. Kita akan bacakan. Jadi Anda bisa lihat ini. Ya, jadi ini inisiatif yang penting guys. Siapa inisiatornya penjajahan itu? Ya kan? Dan apa tujuan penjajahan itu? Nah, ini kalau Anda baca ya, ada dari tirto.id ya, artikel Gospel Glory, ada lagi dari kompas.com, ada kumparan.com. Nah, jadi ini banyak sumber. Ini mereka ini harus melek literasi gitu. Ini sebelum komentar di channel YouTube saya itu sampai sekarang saya masih melihat ini komentar mereka yang tidak paham dan mereka mengatakan saya buta sejarah, padahal sebenarnya faktanya mereka buta sejarah gitu. Kita akan bacakan contohnya di Kompas nih, kompas.com. Ya, nih. Saya akan bacakan ya. Nih. Mengapa semboyan TG? TG-nya adalah singkatan dari Gold, Gospel, Glory. Nah, Gold itu emas, Gospel itu Injil, Glory adalah kekayaan. Nah, kita akan bacakan. Nih ya, poinnya. Nah, bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-15. Jadi bangsa Eropa ini menjajah bukan hanya Indonesia, tapi seluruh benua, mulai dari Afrika, Asia, Australia hingga Amerika. Nggak ada yang satupun benua yang lepas dari penjajahan bangsa Eropa. Kita akan lihat siapa inisiatornya. Nah, tujuan kedatangan mereka ke Nusantara adalah mencari daerah penghasilan rempah yang saat itu menjadi komoditas perdagangan paling dicari di Eropa. Nah, ini penting nih. Selain itu, ini yang dilupakan ya, yang mereka tuh nggak baca guys. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk meraih kejayaan, superioritas dan kekuasaan, atau dikenal dengan istilah Gold, Glory, dan Gospel atau TG. Nah, Gospel ini adalah Injil. Dalam perkembangannya, semboyan Gold, Glory, dan Gospel terbukti memberikan dampak negatif bagi bangsa Timur. Lalu apa yang maksud dengan semboyan TG dan dampaknya apa yang dirasakan bangsa Timur? Nah, asal usulnya nih guys, ini penting sekali nih harus dipahami. Nah, apabila ditelusuri ini sejarah ya, semboyan 3G pertama kali dicetuskan oleh Paus Alexander VI dari Vatikan. Nah, siapa beliau? Paus guys, Paus Alexander VI dari Vatikan. Ya, pemimpin tertinggi ya dari umat Kristen. Nah, yaitu Paus langsung Alexander VI dari Vatikan. Setelah menyelesaikan perselisihan antara Portugis dan Spanyol dengan perjanjian Tordesillas pada 1464. Nah, sejak saat itu, Portugis dan Spanyol melakukan penjajaan samudera dengan mengusung semboyan 3G, yaitu untuk memperoleh kekayaan, gold, kejayaan, glory, dan menyuarakan agama yaitu gospel. Nah, ini inisiator adalah Paus sendiri. Ya, itu dipahami. Nah, saya tidak menyalahkan agamanya, tapi oknumnya ini, guys. Ya, selalu oknum yang bermasalah gitu, bukan agamanya gitu. Nah,
Istilah gold merujuk pada kekayaan yang ingin diraih oleh bangsa barat dalam perlayanannya ke negeri timur, berupa emas, perak, dan bahan tambang lain yang berharga. Semboyan glory berarti kejayaan, yang meyakini kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Kedatangan bangsa barat ke negeri timur juga membawa misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil atau disebut gospel. Jadi bukan hanya timur, sampai ke Afrika dan Amerika juga. Bahkan setiap kapal melakukan perjalanan samudra selalu diikuti kelompok misionaris yang menganggap menyebarkan ajaran Injil merupakan panggilan hidup dan tugas mulia. Bagaimana bisa mulia, guys? Dengan cara penjajahan itu nggak mulia. Yang mulia itulah melalui dakwah, ya, datang baik-baik gitu. Jadi bukan apa? Jadi selain inisiator adalah Paus sendiri, ya, Paus menggunakan Portugis dan Inggris untuk melakukan misinya, yaitu Gospel Glory gitu kan. Ada kerjasama di situ. Nah, mereka kemudian memanfaatkan daerah koloni sebagai tempat menjalankan misi tersebut gitu. Jadi mereka memanfaatkan daerah koloni. Jadi orang udah susah dijajah, malah mereka menjajah secara agama gitu. Mereka udah dijajah, dimanfaatin lagi untuk menyebarkan agama. Ini kan sangat jahat sekali, guys gitu. Ada dampak negatif 3G bagi bangsa timur. Dalam perkembangannya, semboyan 3G terbukti membawa dampak negatif terhadap negeri timur, khususnya istilah gold dan glory. Dalam istilah gold, suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai kekayaan yang melimpah. Hal ini mendorong bangsa barat untuk menguruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari negeri timur masuk di Indonesia dengan menguasai rempah-rempahnya. Selain itu, semboyan glory mendorong bangsa Eropa untuk memiliki daerah kekuasaan luas. Gitu. Untuk itu Raja Eropa berupaya untuk bisa mengembangkan wibawa negara mereka dengan cara memperluas daerah jajahan. Jadi mereka memperluas daerah jajahan, guys, sambil menyebarkan Injil gitu. Dengan begitu, jelas bahwa dampak dari semboyan glory dan gospel adalah munculnya penjajahan dan eksploitasi besar-besaran dilakukan oleh bangsa Eropa. Luar biasa, guys, kejinya gitu kan. Gitu. Selama masa kolonialisme berlangsung, ya, kolonialisme berlangsung, rakyat daerah jajahan pun menderita karena banyaknya peraturan dan program kerja yang mengeksploitasi tenaga bahkan memonopoli harta benda mereka, guys. Luar biasa. Ya kan? Itu dari Kompas. Coba kita lihat dari Tirto mungkin ya. Bentar. Coba. Nih. Nih, sejarah terbelakang tadi kan kita baca ya. Ini sampai ke Amerika, guys. Ini adalah daerah Amerika. Nah, kita akan lihat latar belakang sejarahnya. Nih, dalam buku Principles of Political Geography 1957 yang ditulis oleh Weger dan Wehan disebutkan bahwa pada 7 Juni 1494 disepakati perjanjian Tordesillas oleh Portugis dan Spanyol. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara, Anda bayangkan, dunia dibagi, guys. Dunia dibagi gitu. Ini luar biasa ini, ya kan? Jadi penjajah tuh memang seperti itu. Jadi seakan-akan dunia ini milik mereka, dibagi dua gitu. Antara dua kerajaan Katolik di Eropa paling pengaruh saat itu. Ingat ya, kerajaan Katolik ya. Makanya ini ada hubungan dengan Paus gitu. Karena ini kerajaan Katolik yang paling pengaruh pada waktu itu Portugis dan Spanyol. Kerajaan Portugis menguasai dunia timur, ya kan, yaitu Indonesia termasuk. Sedangkan disambung oleh Belanda nantinya. Sedangkan kerajaan Spanyol menguasai dunia barat, itu Amerika, Australia dan sebagainya, yang ditentukan lewat peraturan khusus gitu. Luar biasa ini membagi dunia untuk sebagai daerah jajahan. Nah, perjanjian Tordesillas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander VI dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu. Ia mengeluarkan kebijakan atau fatwa Glory dan Gospel LS3G. Nah, dengan demikian tujuan Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan samudra selain untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan itu dengan merampas ya, menjajah, bukan dengan berdagang. Ya, makanya nanti lihat ada kerja paksa, kerja rodi, pembantaian, pembunuhan. Makanya rakyat itu melawan gitu, termasuk Indonesia. Juga mengusung misi menyebarkan agama, itu gospel. Nah,
Ini gospelnya nih. Gospelnya, kita bahas gospelnya aja ya. Misi Jesuit menyajikan tugas suci penyebaran Injil, pengabaran Injil perlu dilakukan dimanapun. Demikian tulis oleh Usman Nomai oleh artikel berjudul Portugisan Misi Kristenisasi di Ternate. Luar biasa, misi kristenisasi guys, melalui penjajahan ini sangat keji sekali. Dalam jurnal Fikrah itu. Dengan demikian, gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa Paris juga menyebabkan agamanya di wilayah tersebut. Ini luar biasa. Jadi saudaranya itu dirampas hartanya, kekayaan alamnya dikeruk, didakwahkan pula agama Kristen. Ini luar biasa, guys. Ini sangat keji sekali. Oke, jadi gitulah. Jadi mereka ini orang-orang ini, guys ya, nggak baca sejarah. Mereka jelas-jelas itu penjajah ya, yang sangat keji, malah dibela-bela gitu. Dikatakan itu bukan penjajah, tapi adalah pedagang. Itu misionaris itu hanya mendompleng. Loh, yang menginisiasi adalah Paus sendiri kok. Ya kan? Paus sendiri yang menginisiasi melalui perjanjian Tordesillas untuk membagi dua dunia. Dua dunia menjadi dua gitu. Itu inisiatornya siapa? Itu yang perlu dipahami, guys. Sehingga dua kerajaan besar ini, Katolik besar ini, Portugis dan Spanyol itu membagi dua dunia menjadi kekuasaan kejajahan mereka gitu, guys. Itu perlu dipahami. Sedihnya lagi mereka malah jadi ketika para penjajah itu, tentu bagi para penjajah adalah pahlawan kita adalah disebut adalah radikal, teroris, orang penjahat. Padahal bagi kita itu pahlawan. Bagi mereka memang penjahat, dan orang-orang ini ya, antek-antek penjajah ini ya nggak bersyukur ya atas jasa para pahlawan kita memerdekakan negeri kita ini. Malah tega-teganya mereka membela penjajah sebegitunya, mentang-mentang sama satu agama gitu kan. Ini yang merusak citra agama Kristen ini, guys. Orang-orang seperti ini. Belanda saja itu sudah mengakui mereka menjajah Indonesia, sudah mengakui, dan mereka memberikan kompensasi untuk itu. Bahkan juga ada yang warga kita yang keturunan itu menuntut dan dikabulkan oleh pihak Belanda. Nah, Belanda saja mengakui, kok orang-orang ini tidak mengakui itu. Ini siapa mereka coba? Pelakunya saja mengakui, tapi mereka terus saja bela-bela. Ini sangat menyedihkan, guys. Ini adalah orang-orang pengkhianat bangsa ini. Ya, kita seharusnya menghargai jasa pahlawan, ya, dalam melawan penjajahan. Mereka malah memfitnah dan mengotori nama baik dari para pahlawan dan malah membela penjajah. Ini sangat menyedihkan sekali, guys. Sangat menyedihkan sekali. Nah, jadi kalau saya malas ya, itu cukup banyak komentarnya dari mereka ini ya. Saya ada sebagai tuan rumah di channel saya yang baik. Saya berusaha meladeni mereka dengan membalas chat-chat komentar mereka. Tapi saya tidak terima sini, guys, karena cukup banyak, dan sampai sekarang mereka masih saja gitu, masih ngeyel dan terus menerus masih komen, padahal sudah saya bantah gitu, guys. Dan ini buktinya gitu, mereka tidak paham itu. Oke, ini menyedihkan sekali. Ini adalah bibit-bibit penyakit bagi bangsa ini, yaitu para pengkhianat yang selalu saja membela penjajah hanya karena mereka satu agama. Tuh, ya kan? Padahal Indonesia merdeka ya, Indonesia nggak mau dijajah sama Belanda, nggak mau, Portugis nggak mau, guys. Kita nggak mau, udah dijajah, dirampas harta kekayaan kita, dikeruk budaya kita, dikriminalisasi lagi, mana mau. Baik kita yang Muslim diperlakukan seperti itu, ya kita melawan penjajah. Nah, bagi kita para pahlawan itu para pahlawan kita. Tuanku Imam Mojo salah satunya itu diakui oleh pemerintah Orde Baru, tapi sebelum itu ya, itu sudah diakui oleh rakyat kita. Pengakuan pemerintah itu adalah wakil dari rakyat. Jadi tanpa pengakuan pemerintah pun, itu para pahlawan kita itu sudah ada di hati sanubari kita. Diceritakan sejarahnya ya kepada anak cucu kita. Itu, guys. Jadi pemerintah itu hanya pengakuan saja. Tapi sebelum itu, kita sudah mengakui kepahlawanan mereka gitu. Ya.
Nah, karena pemerintah melihat ini memang pahlawan, ya kan? Anda lihat sekarang kayak di daerah Melayu itu, saya perhatikan itu banyak yang berusaha untuk, atau di daerah lain itu berusaha untuk mengedepankan pahlawan-pahlawan mereka yang belum diakui oleh pemerintah. Mungkin pemerintah alpa atau belum sempat meriset, nah mereka bantu itu. Ya, mereka bantu riset. Ini lu pahlawan loh, dia melakukan aksi ini itu gitu. Dan mereka menyampaikan kepada apa pusat, pemerintah pusat untuk menjadikan ini pahlawan juga gitu. Ini pemerintah tuh hanya sebagai cap stempel, tapi rakyat sudah mengakui dahulu gitu. Nah, berdasarkan pengakuan dari rakyat ini, dari masyarakat, makanya pemerintah atas dasar itu pemerintah menetapkan gitu. Ini pemerintah tuh hanya sebagai stempel, ibaratnya eh, pengakuan itu udah datang dari dulu, itu pentingnya guys. Ya. Itu Anda tahu dasarnya. Jadi bukan berarti pemerintah baru mengakui Imam Bonjol pahlawan pada tahun Orde Baru, ya itu hanya stempel. Sebelumnya sudah berdasarkan dari pengakuan rakyat yang jauh sebelumnya, bahkan orang-orang yang hidup pada zaman itu dan ikut berjuang sama para pahlawan nasional, termasuk diantaranya Tuanku Imam Bonjol melawan penjajah Kristen Belanda. Ya, sekali lagi yang salah itu adalah bukan agamanya, tapi oknumnya, yaitu sepaus tadi yang menginisiasi, yang membagi dua dunia untuk dijajah sama Portugis dan Spanyol, guys. Itu yang merusak agama itu orang-orangnya. Agamanya baik gitu kan, tapi orang-orangnya nih, nah ini termasuk orang-orang ini yang menjadi anti penjajah dan membela penjajah gitu guys. Ini sangat sayangkan sekali. Makanya kita harus terus mendidik ya. Itu Anda belajar sejarah itu penting. Ya, Anda harus tahu penjajah itu ya awalnya adalah inisiasi dari Paus sendiri atas permasalahan dari Portugis dan Spanyol untuk menguasai dunia menjadi dua guys gitu. Jadi daerah jajahan. Makanya Semboyan itu adalah gospel glory. Ada gospel di situ, bukan hanya glory saja guys gitu loh. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.